firman Tuhan pada sore hari ini. Tema yang diangkat, yang diberikan oleh ketua, diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mau berdiri ya untuk semuanya. Kita buka Keluaran 19 ayat 5, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tema yang luar biasa diberikan oleh ketua untuk pastinya pemuda menjaga pada tempat ini, ya, menjadi harta kesayangan Tuhan. Siapa yang mau menjadi kesayangannya Tuhan, angkat tangan. Amin, haleluya. Kita mau menjadi kesayangan dan kebanggaannya Tuhan. Dan ayat ini jelas dikatakan, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kalau kita lihat dari pasal 19 ini, ya, di ayat 1, coba kita naik ke atas di ayat 1. Dari judul perikopnya saja kita bisa baca, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, di mana pada pasal ini menceritakan di bangsa Israel baru dibawa keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan yang menjadi perjanjian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Dan di sini Tuhan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Tapi kalau dalam ayat 1, ini merupakan kisah Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi kalau masa dulu bagaimana Tuhan istilahnya, mungkin kalau sekarang tidak seperti dulu. Jadi Tuhan itu kalau mau datang ataupun menampakkan dirinya, dia memang ada orang-orang khusus yang bisa berhadapan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan salah satunya di sini pada pasal ini kita tahu adalah Musa sebagai orang yang Tuhan percaya. Jadi bangsa Israel ini sudah Tuhan pilih menjadi bangsa pilihannya Tuhan, bangsa kesayangannya Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Begitu bangganya bangsa Israel harusnya pada saat itu, ya. Nah, bagaimana campur tangannya Tuhan membela bangsa Israel sehingga dia boleh keluar dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir, ya, di saat itu. Sebenarnya kalau dalam secara pemikiran manusia mungkin sulit. Karena apa? Raja Mesir pada saat itu pun mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka nggak akan bisa keluar. Jadi kalau misalnya ingat bangsa Indonesia waktu itu dijajah, bisa merdeka, itu pasti karena kegigihan untuk orang-orang yang mau mempunyai keinginan untuk kita bangsa ini bisa merdeka. Begitupun juga, ya, Allah ingin menyatakan perbuatannya yang besar bagi bangsa yang sudah Dia pilih, yaitu bangsa Israel, untuk bisa keluar dari perbudakan. Ya, jadi kalau dalam kalimat ini jelas tertulis menjadi harta kesayanganku sendiri, berarti mereka sudah menjadi milik
yang khusus Tuhan pilih. Amin. Berarti kata pemilihan Allah dikatakan pada ayat ini kepada umat Israel, berarti sudah menjadi hak atau kedaulatan Allah itu sendiri untuk memilih bangsa Israel menjadi bangsa kesayangannya. Banyak bangsa-bangsa pada saat itu, tapi Tuhan punya mandat dan punya kedaulatan penuh. Dia boleh memilih bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan dia atau kesayangannya sampai saat ini. Ya, kalau kita boleh lihat bangsa Israel, biar bagaimanapun orang-orang yang boleh menjadi keturunan Israel itu adalah keturunan yang hebat. Ya, mereka bisa menciptakan nuklir, bisa menciptakan teknologi yang canggih. Jangankan itu, ya, mereka misalnya menikah dengan bangsa lain pun, bibit bobot mereka pun akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Karena apa? Karena yaitu bangsa Israel sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan pilih menjadi bangsa yang terpilih dan menjadi bangsa kesayangannya dia. Jadi kalau misalnya di sini, mungkin saya boleh bertanya, kita semua pasti punya yang namanya barang atau harta kesayangan, pasti ya. Ya, gak usah jauh-jauh. Mungkin dari Bapak Gembala, ya. Coba saya mau tanya, barang ataupun kesayangannya Bapak Gembala apa nih? Gembala. Luar biasa, berarti bukan saya yang menjawab ya. Ya, saat ini memang saya merupakan belahan jiwanya, kesayangannya dia. Ya, puji nama Tuhan, begitupun saya. Ya, kalau dalam istilahnya menjadi kesayangan, berarti dia akan bertanggung jawab menjaga barang kesayangannya itu tidak rusak, tidak lecet, tidak ada dalam bahaya ataupun yang lain. Benar gak? Iya kan? Coba Joshua, barang kesayangannya apa tuh? Yang disayang sampai saat ini, sampai dijaga, kalaupun rusak ataupun hilang langsung panik gitu. Apa tuh? HP. Ya, HP benar. HP itu salah satu barang kesayangan. Itu udah pasti. Karena kalau bangun tidur yang dilihat HP ya, berarti sayang ya. Bukan yang dilihat yang lain gitu ya. Oke, berarti kan Joshua akan menjaga barang itu tidak hilang dan tidak dicopet atau dipindah tangankan orang. Ya kan? Betul kan? Dan itu juga barang yang sudah diberikan oleh orang tua. Ya kan? Diberikan kepercayaan. Lalu Torah, barang kesayangannya apa, Bang? Mainan Paw Patrol kalau dia ya. Kalau Ibu Gembala boleh sampaikan, dia begitu suka dengan barangnya ini. Jadi kalau ada barangnya dia hilang ataupun tertinggal ataupun tidak ada, dia akan ingat ya. Lalu kalau Lexa ini karena sedikit ya, jadi saya tanya satu-satu nih ya. Karena nanti kalau udah 2000 mungkin Bu Gembala nggak nanya. Coba Alexandra, barang kesayangannya, harta ataupun istilahnya yang disayang nggak sampai saat ini? Oh, jadi dia nggak ada kesayangan? Hah? Flat itu apa? Bukan flat. Flat nggak ada. Jadi nggak ada yang terlalu disayang gitu. Jadi ini ya istilahnya masih rata-rata lah ya. Jadi kalau hilang nggak ada masalah ya Kak ya. Beli lagi gitu ya. Lalu coba Sesmona, barang kesayangannya apa? Lebih ke yang paling dibutuhkan, HP. HP ya. Itu benar, itu sebenarnya kalau dalam survei membuktikan di dalam family gitu ya, itu pasti yang pertama HP ya. Karena apa? Sekarang masa teknologi, masa yang semuanya menggunakan HP, komunikasi yang paling tercepat ya. Nah sekarang ada tulang Noel nih ya, ini tentang harta kesayangannya Tuhan. Tulang apa
apa yang menjadi kesayangannya Tuhan? Pasti HP juga kayak Tuhannya. HP juga ya pasti. Coba Aurora apa? Tuhan kesayangannya adalah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ini ketahuan anaknya gembala ya. Lalu luar biasa Aurora. Lalu Bung Jerry, apa nih Bung Jerry? Gak ada yang paling sayang sama barang, cuman HP paling penting. Yang paling penting HP. HP ya, betul. Jadi hampir kalau saya juga baca dalam beberapa survei, kalau dilihat dari barang kesayangan selain dia kendaraan bermotor ataupun yang lain, dia menempatkan HP itu memang peringkat pertama. Karena apa? Itu adalah mungkin bukan kesayangan kali ya, tapi lebih yang dibutuhkan, ya benar ya. Kalau kesayangan kan biasanya akan dia jaga, nggak akan dia bawa-bawa, pasti disimpan, ya biasanya begitu. Nah, tapi kalau dari ayat dari pasal ini ya, kalau dikatakan pada pasal 19, ini kalau kita baca panjang, ini menunjukkan bagaimana caranya Tuhan begitu spesialnya kepada bangsa Israel sehingga dia memberikan hal yang penting dan nggak sembarangan buat bangsa ini. Jadi kalau apapun yang dia sampaikan pasti dia lewat Musa terlebih dahulu, ya, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Dari ayat ini jelas kita bisa lihat bagaimana caranya kita bisa menjadi harta kesayangannya Tuhan, ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ini sudah ada jawabannya, benar nggak? Kita sudah tahu bagaimana caranya kita bisa menjadi harta kesayangannya Tuhan. Apa yang pertama tadi? Dalam ayat itu, mendengarkan firman-Ku, dan yang kedua, berpegang pada perjanjianku. Jadi kalau dalam ayat ini sudah jelas, di saat kita sudah memberikan hidup kita dan mau setia dalam mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh dalam perjanjiannya, pasti kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Amin. Sulit gak sih? Sulit lah ya Gembala. Baca firman mah satu pasal aja susah. Karena apa? Banyak yang harus saya baca. Apa? WhatsApp, chat, TikTok, dan sebagainya. Firman Tuhannya dikesampingkan. Bagaimana Tuhan mau pilih kita jadi kesayangan? Baca firman saja itu sulit. Jadi kalau kita mau lihat, kita buka coba di 1 Petrus 2 ayat 9. Di sini ayat ini jelas ya dikatakan, dan ini sering kita baca juga. Sudah dapat 1 Petrus 2 ayat 9? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama, duduk aja. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas ini dikatakan kalau pada masa itu bangsa yang dipilih adalah bangsa Israel. Tapi dalam ayat ini, tetapi kamulah kita juga sudah merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Karena apa? Kita adalah orang-orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada
boleh lihat adanya salib yang boleh membawa kita keluar dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Amin. Kalau kita waktu itu mungkin masih ada dalam masa perjanjian lama, itu kita salah kata aja, salah melakukan hal yang tidak baik, hukumannya itu biasanya langsung. Ya, kalau kita dengar, kalau kita juga sering istilahnya baca bagaimana para imam, mereka benar-benar harus hidup kudus, menjaga yang namanya tempat atau mesbah itu dengan kekudusan yang luar biasa. Jadi mereka kalau yang namanya sudah mau berhadapan dengan Tuhan, mereka nggak main-main. Benar gak? Tapi dengan zaman sekarang yang namanya zaman anugerah, harusnya kita bersyukur loh, betul nggak? Karena apa? Masih ada yang namanya kebaikan dan anugerah Tuhan. Yang sedihnya itu kalau Ibu Gembala lihat, yang namanya kalau ibadah, kalau dulu orang beribadah nggak bisa main-main, ya kan? Nggak bisa yang namanya beribadah sambil lihat HP ataupun berbincang-bincang. Itu bisa ada juga langsung ada kilat, langsung meninggal. Kalau zaman dulu. Tapi karena kita sudah masuk dalam namanya zaman anugerah, zamannya kasih karunia. Karena Tuhan Yesus sudah mati menyelamatkan kita. Jadi kita boleh menerima anugerah itu yang luar biasa secara gratis. Tapi bukan karena gratis jadi kita main-main. Benar gak? Jadi marilah kita menghargai dan kita mau menjadi harta kesayangannya Tuhan. Siapa yang mau benar-benar mau jadi harta kesayangannya Tuhan, angkat tangan. Sudah tahu kan bagaimana caranya tadi dalam pasal itu, dalam ayat Keluaran 19 ayat 5, dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjianku. Baiklah kita pemuda remaja di tempat ini, mungkin kita semua dalam proses dan belajar. Ya, kita berkomitmen untuk setia membaca firman dalam satu hari, mungkin satu pasal, baik itu mau pagi atau siang atau malam hari. Biar apa? Biar kita mau menjadi kesayangannya Tuhan. Kalau misalnya Bu Gembala, saya nggak hanya baca firman, saya mau setia. Setia apa? Setia mendengarkan misalnya renungan-renungan yang istilahnya menguatkan kita, atau istilahnya lagu-lagu rohani, puji Tuhan. Karena apa? Dengan adanya firman itu membuat kita boleh menjadi kuat. Amin. Boleh menjadi kita memberi pengertian yang pastinya lebih baik lagi. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai pemuda remaja Gafra pada malam hari ini, kita mau menjadi kesayangannya Tuhan dengan setia dalam membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berpegang pada perjanjianku. Perjanjiannya apa sih? Banyak. Perjanjiannya itu misalnya salah satunya pastinya mengasihi sesama, menghormati orang tua, ya kan, melakukan melayani Tuhan lebih sungguh. Jadi banyak hal. Untuk mengerti apa perjanjian itu, mari kita sama-sama setia dalam membaca dan mencari kebenaran atau pengertian apa yang ada dalam firman Tuhan itu sendiri. Amin. Biarlah pada renungan sore hari ini, mungkin Ibu Gembala tidak panjangkan, walaupun singkat,
tapi biarlah kita boleh mengerti, ya. Tidak terlalu sulit. Tapi ada yang bilang itu juga nggak terlalu mudah, tante. Mudah kalau itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan serta memegang janji Tuhan, karena kita percaya di saat kita sudah menjadi harta kesayangannya Tuhan, masa depan kita pasti Tuhan berikan yang terbaik. Terlebih lagi jaminan yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi kita semua pemuda remaja di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.